Tahun 2012, 2013, 2014, jamaah haji itu bayar 82%, Pak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Saya ingin langsung ke Pak Anton. Pak Anton, sebagai bank penerima atau apa istilahnya Pak? Penyimpan BPS, BPIH, Oke. dan penerima setoran. Penerima setoran dana haji. Ini kan kita melihat situasi terus berubah Pak. Ketika sebelum pandemi kita tidak tahu ada pandemi yang membuat ekonomi melemah begitu rupa. Dan BSI melihatnya seperti apa? Apakah memang calon haji bisa menyimpan dengan imbal hasil yang lebih baik begitu? Karena ini kan tadi masalah yang dihadapi BPKH. Atau seperti apa Pak yang dilakukan oleh BSI Pak Anton? Baik, yang pertama kita mencoba untuk mempermudah orang memiliki akses untuk membuka setoran haji. Nah, caranya gimana? Kita punya jaringan cabang yang luas seluruh Indonesia. Plus juga ada beberapa yang kita sebut sebagai kantor layanan syariah di induk-induk kita. Oke. Ya, di Bank Mandiri, di BRI, di BNI. Nah, itu memperluas akses masyarakat kepada pembukaan rekening haji. Yeah. Di sisi lain, kita juga punya pembukaan haji itu jika yang sudah punya rekening Bank Syariah Indonesia, dia bisa melalui BSI Mobile. Jadi kita permudah betul orang ketika ingin mengakses setoran haji. Yang kedua, kita juga ikuti juga beberapa program dengan dari BPKH termasuk tabungan untuk BSI tabungan haji muda. Jadi kan orang di umur 12 tahun boleh. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah pada saat mereka pelunasan, ya kan 25 juta itu kan nanti boleh itu dilimpahkan ke BPKH. Nah, masa tunggu, ini yang kemudian kita selalu berikan semacam edukasi, ya literasi bahwa haji ini kan sebenarnya jangan sampai kemudian membebani pada saat orang melunasi, pada saat mereka harus melunasi. Yeah. Makanya kita literasikan, dipersiapkan dana haji ini sejak awal. Salah satu yang kita rekomendasikan adalah membeli emas. Logam mulia? Logam mulia. Dan itu belinya nggak harus beli ke toko emas atau kemana, belinya melalui mobile banking lagi. Oke. Jadi dia bisa beli emasnya, nanti pada saat nanti pelunasan, dia bisa convert emasnya melalui BSI, atau kalau dia ingin dijual fisiknya, dia bisa ambil fisiknya, kemudian dia jualkan itu di toko emas atau di tempat lain yang menerima. Jadi kita coba bangun literasi ini sehingga pada saat mereka melunasi, jamaah itu tidak merasa kesulitan. Yeah. Kurang Banyak begitu. sekali ya yang diberikan oleh BSI. Tapi masalahnya adalah soal nilai manfaat juga ini. Saya ingin ke Pak Hilman. Pak Hilman, ini kan menjadi problem ketika tadi Bapak sudah katakan biaya hajinya yang 4 hari itu meningkat begitu rupa. Di BPKH juga ada masalah pengelolaan nilai manfaat ini Pak. Kalau porsi dari calon jemaah hajinya tidak dinaikkan, jangan-jangan nanti nilai manfaatnya bisa habis begitu ya Pak Fadul ya, sederhananya begitu. Tapi secara fikih ini Pak Hilman, apakah pembiayaan seperti yang sekarang ini memang dibolehkan Pak ketika biaya haji itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh orangnya, oleh calon hajinya? Jadi istitoah dalam konteks negara bangsa saat ini, apalagi di Indonesia, haji diatur oleh undang-undang, ya nomor 8 tahun 2019, maka kemudian istitoahnya bisa diperkuat dengan adanya lembaga. Jadi seperti konteks saat ini, orang membayar sekian persen, sisanya dengan nilai manfaat yang dikelola oleh lembaga, artinya diistitoahkan. Gitu. Tapi tentu saja itu yang harus proporsional Pak. Karena itulah Kementerian Agama mengecek lagi data 10 tahun terakhir. Bagaimana sebetulnya model subsidi yang diberikan oleh jamaah haji yang lain itu seperti apa, dari ujroh investasi, keuangan dan sebagainya, itu secara proporsional bagaimana skema yang paling bertanggung jawab dan bisa berkelanjutan. Kalau sekarang nih Pak Dirjen 45-55 ya persentasenya. Ya, 45-55. Itu dianggap proporsional. Ya, secara persentase sebetulnya ya tingkat kewajarannya lah, tingkat kewajarannya. Nah, karena itulah Kementerian Agama saat ini sedang mendesainkan, tentu diskusi dan stakeholders yang lain dan BPKH juga, kita akan mendesainkan dalam beberapa tahun ke depan idealnya itu berapa. Karena kalau kita membaca data tahun 2012, 2013, 2014, jamaah haji itu bayar 82%, Pak. 82%. Baru kemudian turun menjadi 75%, 70%. Oke. Terus menurun. Nilai manfaatnya dulu
hanya 30 atau bahkan 25, 28. Terus naik. Nah, kendali inilah yang harus kita rumuskan secara lebih baik agar bukan hanya kita pikirkan yang akan berangkat besok, tapi juga yang tahun-tahun berikutnya. Yang berhak memutuskan proporsionalitasnya itu tadi, Pak Hilman, itu siapa, Pak? Dalam undang-undang kami dengan DPR. Kementerian Agama dan DPR. Jadi setiap tahun akan berubah-ubah juga. Ya, tapi kan kita kemarin berdiskusinya agak panjang kan. Ada perdebatan yang panas lah. Kami dengan mitra kami di Komisi 8 mencoba bertukar pikiran. Sebetulnya apa yang ideal. Memang keberatan kemarin ketika kami mengajukan 70%-nya jamaah, 30%-nya nilai manfaat. Keberatannya adalah ini sangat tiba-tiba. Oh, jadi soal kaget, waktunya shock ya. Pak Fadul, 55% yang sekarang BP-nya itu cukup atau tidak sebetulnya untuk seorang calon haji bisa menunaikan ibadah haji? Kalau dilihat dari kecukupannya pastinya cukup ya. Cuman kan tinggal pertanyaannya adalah apakah nilai manfaat yang dipergunakan untuk calon jemaah haji berangkat ini berapa persen dibandingkan dengan nilai manfaat yang didistribusikan melalui virtual account kepada calon jemaah tunggu. Itu yang kemudian menjadi diskusi atau perdebatan baik di Komisi 8, di publik maupun di internal kami dan juga dengan Kementerian Agama. Itu penentuannya nanti seperti apa, Pak? Apakah tadi kan Pak Dirjen mengatakan akan ada proyeksi sampai 2030 ya, Pak ya? Apakah itu kemudian akan mengarahkan BPKH untuk mengelola dana yang disimpan ini, atau memang itu juga bisa berubah sesuai dengan keadaan, Pak Fadul? Iya, idealnya kan sebenarnya seluruh hasil investasi atau nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan haji itu untuk calon jemaah haji baik tunggu maupun berangkat. Kan idealnya begitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengelolaan investasi, kita sebagai fund manager gitu ya, setiap ada hasil investasi kan kita distribusikan secara proporsional. Betul. Pada saat kemudian yang didistribusikan yang besarnya adalah besarannya yang lebih besar kepada calon jemaah haji berangkat. Nah, itu kan jadi pertanyaan calon jemaah haji tunggunya, karena idealnya harusnya mereka atas pengelolaan keuangan haji ini mereka self financing bahasanya. Harus dari modal sendiri begitu ya bahasa sederhananya ya. Nilai manfaat dari hasil setoran awalnya mereka kan. Bahwa kemudian ada tambahan di akhir yang dia harus lunasi, itu diharapkan oleh masyarakat nggak besar kan. Jadi masih mampu lah gitu masalah isi toah yang tadi disampaikan oleh Prof. Dirjen. Jadi itu yang idealnya. Tapi untuk kondisi saat ini karena masih dalam transisi pengelolaan keuangan haji, maka akhirnya ada bahasanya di dalam DPR itu politik anggaran. Politik anggaran. Politik anggaran. Oke. Kenapa? Ini besaran menilai manfaat ini istilahnya itu subsidi negara atau subsidi calon haji yang sedang mengantre atau apa ya, Pak? Nah, kalau bicara mengenai definisi nomenklatur subsidi, sebenarnya kan kalau kita lihat di kamus itu kan selalu kaitannya dengan pemerintah, negara, APBN. Sementara dana haji ini kan dana masyarakat semua. Tidak ada satu sen pun dana yang berasal dari APBN. Baik, terima kasih Pak Fadul. Ini Pak Anton, apa yang BSI bisa kontribusi Pak dalam pengelolaan dana haji ini? Karena ini kan juga berkejaran dengan waktu. Ketika kalau nanti kemudian porsi nilai manfaatnya terlalu banyak diberikan kepada calon haji di tahun yang paling dekat, nanti jangan-jangan calon haji berikut sudah tidak ada lagi nilai manfaat yang bisa dimanfaatkan ya. Bagaimana Pak Anton? Jadi kalau menurut saya memang yang paling utama kalau kaitannya dengan tadi itu adalah literasinya memang. Literasi. Kebetulan kita punya kans untuk bisa melakukan itu karena apa? Karena yang berhubungan dengan calon jemaah haji itu sebenarnya adalah kami pihak bank. Jadi nanti kita coba buat semacam itu tadi memberikan pemahaman bahwa biaya haji itu kan sebenarnya tidak seperti yang mereka bayarkan realnya begitu ya. Nah kalau ini kita bisa literasikan kepada mereka itu insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua sebenarnya kembali tadi itu kita bicara terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan kepada mereka pemahaman tentang tadi itu financial planningnya supaya mereka kemudian tidak kaget kan kemarin tadi Prof. Hilman mengatakan ini kan masalah
mau nggak mau kita harus sampaikan juga begitu kan, di angka berapa sebenarnya seyogianya seorang itu membayar biaya haji. Tapi kalau kemudian literasinya kita lakukan sejak awal, insya Allah lebih bagus. Yang ketiga, sebenarnya kita dengan teman-teman BPK Haji sejak lama sudah mulai membicarakan terkait bagaimana kita meningkatkan gitu ya, meningkatkan kemampuan untuk supaya nilai investasinya itu bisa lebih baik lagi. Nah ini beberapa kita sudah bertemu ya Pak Dul, cuma memang kita belum ketemu aja dengan skema yang kira-kira pas gitu seperti apa. Tapi rasanya menurut saya itu ada kans kita untuk ke situ. Yang berikutnya kembali tadi ya, kita juga akan mencoba untuk mendorong semaksimal mungkin kemampuan kita supaya tabungan haji itu bertumbuh lebih banyak lagi. Sehingga kemampuan untuk menginvestasikan dana itu dan memperoleh return yang lebih banyak itu kemudian kita bisa lakukan dengan baik. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak Anton. Masalah pengelolaan haji ini juga banyak pihak yang mengatakan harus sudah mulai sebagian itu dilakukan langsung oleh pemerintah atau oleh orang Indonesia. Investasi langsung di penyelenggaraan haji, seperti apa itu akan dilakukan, tetap bersama kami. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.